Halo, selamat bertemu lagi bersama saya Alfrida Yamanop. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang dikoreksi dosen pembimbing proposal skripsi, ya. Nah, saya mohon maaf ya apabila video saya ini kurang bagus ya, karena saya masih harus banyak belajar membuat video yang baik. Tapi saya merasa bahwa ini penting untuk disampaikan, mengingat banyak mahasiswa saya yang mengalami kesulitan ya, apalagi situasi seperti ini berkomunikasi dengan dosen pembimbing agak sedikit susah ya melalui media online ya. Berbeda saat bertemu, kita bisa membimbing langsung, bertemu langsung dan menjelaskan secara detail. Ikuti ya, semoga bermanfaat. Ada beberapa catatan dari saya tentang proposal skripsi mahasiswa yang selalu dikoreksi ya atau dicatat oleh Pak Ibu dosen pembimbing ya. Yang pertama, adanya indikasi plagiat, kemudian menggunakan bahasa Indonesia tidak baku dan tidak ilmiah, latar belakang kurang sesuai dengan judul, rumusan dan tujuan masalah salah ya, model penelitian dan hipotesis juga salah, populasi dan sampel keliru, alat analisis yang tidak sesuai, kemudian definisi operasional dan indikator yang kurang tepat, kemudian skala pengukuran dan daftar pustaka. Nah, yang pertama adalah tentang plagiat. Plagiat ini mengindikasikan bahwa seseorang itu tidak percaya diri ya. Kemudian seseorang dikatakan melakukan plagiat ketika menuliskan beberapa bagian kalimat dari sumber lain lalu mengakui sebagai karya sendiri ya. Untuk itu, agar tidak plagiat, maka perlu menyebutkan sumber kutipan yang kita lakukan ya. Contohnya ada di bawah itu. Misalnya kita mengambil sumber dari Ghazali 2016 halaman 8, maka kita bisa menulis Ghazali 2016 ada halaman 8 menyatakan apa ya. Kemudian kajian pariwisata di Kabupaten Jayapura Alfrida Yamanop 2009 dinyatakan bahwa, nah selanjutnya seperti itu ya. Atau kita merubah kalimat tetapi pengertiannya sama ya. Contohnya misalnya, ibu biasanya membeli pisang, pepaya, sirsak, jambu dan jeruk di pasar karena harganya murah. Nah, kita tulis kembali, ibu sering membeli buah-buahan di pasar karena harganya murah. Nah, ini strategi untuk misalnya nanti digunakan Turnitin ya, tapi kita tetap menyebutkan sumber ya. Atau kita tuliskan pemahaman kita ya berdasarkan hasil bacaan dari berbagai macam sumber, kemudian itu menjadi pendapat kita, itu juga boleh ya. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Biasanya latar belakang ini ya bisa ketahuan dari dosen pembimbing ya atau dosen penguji apakah mahasiswa plagiat atau tidak. Nah, ya, jadi biasanya contohnya misalnya ada kata gue, saya, dan kata-kata tidak baku itu kecenderungannya dikutip dari internet ya. Oke, kemudian untuk latar belakang itu kita mulai dari pemikiran umum ke khusus ya. Untuk itu maka keterampilan untuk menulis memang sangat diperlukan ya. Oke, mahasiswa memang harus belajar membaca, kemudian belajar juga untuk menulis dengan baik. Nah, kemudian bahasa Inggris itu diketik miring. Misalnya contoh satisfaction, tulis satisfaction. Kemudian bila ada kata padanan bahasa Inggris yang ada padanan bahasa Indonesianya ya sudah biasa digunakan, bisa pakai bahasa Indonesia saja gitu ya. Nah, bila seperti satisfaction bisa artinya kan kepuasan, jadi cukup menggunakan kata kepuasan saja. Nah, ini contoh latar belakang yang saya buat ya untuk artikel saya tentang kuliner sebagai aset pariwisata di Kabupaten Jayapura. Jadi saya mulai membahas tentang Kabupaten Jayapura, kemudian masuk ke kuliner ya yang dilihat secara nasional ya, merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Jadi secara nasional, kemudian saya melihat dalam lingkup Papua ya, kemudian masuk ke Kabupaten Jayapura, dan saya merasa bahwa saya menuliskan bahwa kajian ini menjadi penting untuk dilakukan ya.
untuk melihat kuliner sebagai potensi dari pariwisata di Kabupaten Jayapura. Nanti kalian bisa membaca, ada 2 artikel saya di artikel manajemen Uncen ya, cuma habis, nanti silakan dibuka dan dicari. Ya, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, model penelitian, dan hipotesis sudah nanti bisa lihat juga di video saya yang sebelumnya ya, strategi membuat proposal skripsi, ada pembahasan di situ. Jadi misalnya rumusan masalahnya ada 3, tujuan penelitian juga 3 ya, model penelitian juga menggambarkan hubungan yang sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian hipotesisnya juga ada 3. Kadang mahasiswa keliru, rumusan masalah ada 3, hipotesisnya ada 4 tuh ya. Jadi harus dilihat. Ya, kemudian populasi dan sampel. Ya, populasi ada diketahui, berarti teknik pengambilannya adalah probability. Kemudian kalau populasinya tidak diketahui, menggunakan non probability sampling ya. Ada teknik proportive sampling ya dan convenience. Proportive sampling itu diketahui ditentukan kriterianya ya, misalnya dari umur, kemudian sudah membeli atau belum membeli, dan lain sebagainya, tempat tinggalnya gitu ya. Kemudian secara convenience atau sederhana atau mudah ya, sampel responden yang telah jumlah sampel yang telah ditentukan itu, respondennya kita misalnya bertemu langsung, kemudian kita bisa bertanya atau memberikan kuesioner. Bila populasi diketahui bisa menggunakan rumus Lovin, ya kalau tidak diketahui gunakan infinity ya, rumus infinity, rumus di mana tidak diketahui jumlah populasinya. Jadi contoh misalnya kalau misalnya populasinya itu mahasiswa manajemen, kan ada tuh jumlahnya. Nah, berbeda kalau misalnya konsumen sebuah toko atau restoran ya, misalnya, atau produk makanan atau produk handphone yang kita tidak mengetahui jumlah populasinya dengan pasti ya. Bila kita tidak bisa dapat ya kita berarti probability sampling saja ya. Oke, kemudian alat analisis, ada regresi linear berganda, misalnya kita ingin menguji pengaruh ya, kemudian analisis jalur bila kita ingin mengetahui hubungan secara tidak langsung atau mediasi ya, kemudian MRA untuk melihat pengaruh moderasi. Jadi nanti disesuaikan tujuan penelitiannya apa ya. Kalau pengaruh jelas menggunakan regresi linear berganda. Iya, kemudian definisi operasional ya. Definisi operasional itu nanti kalian buat jangan menurut pendapat ahli, tapi menurut kalian sendiri ya. Ini contohnya ya. Kemudian nanti ada indikatornya. Indikatornya lebih dari 3 ya biasanya. Kemudian indikator-indikator itu yang nanti akan menjadi daftar pernyataan di dalam kuesioner. Dan skala yang digunakan, ini contoh saja ya, skala Likert 5 poin. Jadi sangat setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Ada skala-skala lain yang digunakan ya, semantik diferensial dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari di buku metode penelitian. Tapi ini yang umum digunakan ya, Likert 5 poin ini paling sering digunakan. Untuk itulah, untuk mendapat indikator-indikator ini kalian memang harus mencari artikel yang sama dengan judul penelitian kalian, sehingga kalian bisa ambil ya indikator-indikator itu kemudian digunakan oleh kalian ya. Ya, selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka juga sudah saya bahas pada video saya sebelumnya ya. Kalau kalian nonton, kalian pasti sudah tahu. Nah, daftar pustaka ini susunannya dari A ke Z. Nah, selalu saja mahasiswa diingatkan tetapi masih melakukan kesalahan. Kemudian penulisan buku dan artikel berbeda. Bisa kalian lihat ini ya. Dan juga lihat dengar penjelasan saya pada video yang sebelumnya. Nah, demikian informasi yang bisa saya berikan ya. Ingat banyak mahasiswa saya yang
sedang mengerjakan proposal skripsi ya, sudah ujian, kemudian sedang revisi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Bukan saja mahasiswa saya, tapi semua mahasiswa yang menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dukung saya terus ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.